Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita masih tetap melanjutkan materi di bab 1 bilangan bulat. Mungkin ini adalah materi terakhir sebelum kita lakukan penilaian harian atau ulangan harian. Nah, untuk hari ini topik yang akan dibahas adalah operasi hitung campuran bilangan bulat, lalu bagaimana menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan bilangan bulat. Lanjut. Nah, yang pertama, operasi hitung campuran bilangan bulat. Ingat, operasi hitung campuran berarti operasi hitungnya ada yang tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi perhatikan, apakah ada yang berada dalam tanda kurung, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung. Itu yang diselesaikan pertama. Lalu, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Jadi bercampur antara penjumlahan atau pengurangan, lalu ada pula perkalian atau pembagiannya. Yang pertama diselesaikan adalah perkalian atau pembagiannya. Kemudian aturan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Nah, di sini maksudnya, jika ada soal operasi hitungnya itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka diselesaikan dari urutan yang paling kiri. Begitu pula untuk apabila ada soal operasi hitungnya hanya ada perkalian dan pembagian. Jadi urutan pengerjaannya dimulai dari yang paling kiri. Nah, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini contohnya negatif 25 ditambah 50 dikurang negatif 5. Nah, di sini ada operasi hitung dalam tanda kurung, yakni 50 dikurang dengan negatif 5. Jadi, itu yang diselesaikan terlebih dahulu. 50 dikurang negatif 5 itu sama dengan 55. Jadi, negatif 25 ditambah dengan 55 itu sama dengan 30. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada 75 ditambah dengan negatif 100 dikurang negatif 20. Perhatikan tidak ada operasi hitung dalam tanda kurung. Lalu operasi hitung yang ada itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi diselesaikan dari urutan yang paling kiri. Jadi yang pertama diselesaikan di sini adalah 75 ditambah dengan negatif 100. 75 ditambah dengan negatif 100 itu sama dengan negatif 25. Nah, sudah dapat negatif 25, sekarang tinggal dikurangi dengan negatif 20. Negatif 25 dikurang negatif 20 itu sama dengan negatif 5. Sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita pindah ke contoh yang ketiga. Di sini ada 400 dikurang negatif 100 dibagi 5. Nah, perhatikan operasi hitungnya. Operasi hitungnya di sini ada pengurangan dan pembagian. Jadi yang diselesaikan terlebih dahulu adalah pembagiannya. Negatif 100 dibagi dengan 5. Negatif 100 dibagi dengan 5 itu sama dengan negatif 20. Ingat, negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif. Sedangkan 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. Tinggal mengurangkan lagi. 400 dikurang dengan negatif 20 itu sama dengan 420. Nah, untuk lebih memahami lagi, perhatikan ilustrasinya.
sudah lebih paham? Kalau sudah, sekarang kita pindah ke bagaimana menyelesaikan soal cerita terkait tentang bilangan bulat. Nah, langkah-langkah mengerjakan soal ceritanya, yang pertama, tetap harus tentukan hal yang diketahui dalam soal. Setelah hal yang diketahui, lalu hal yang ditanyakan. Setelah itu, buatlah model matematika yang sesuai dengan ilustrasi ceritanya. Setelah membuat model matematikanya, lalu menyelesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Setelah dapat hasilnya, ingat, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Nah, langsung saja kita ke contoh ya. Di sini ada contohnya, seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Bisa bayangkan 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi. Otomatis kalau menyelam lagi tambah ke bawah atau tambah ke atas. Nah, di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Posisi awal, ingat, berada 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi mengartikannya posisi awalnya itu di negatif 3. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Menyelam lagi artinya lebih ke bawah lagi, lebih dalam lagi sejauh 4 meter. Nah, model matematikanya itu posisi akhirnya negatif 3 ditambah dengan negatif 4. Jadi di sini tadi dia turun lagi ya. Turun lagi 4 meter. Nah, model matematikanya seperti ini. Negatif 3 ditambah dengan negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Negatif 7 artinya 7 meter di bawah permukaan laut, karena 7 meter dari angka 0. Jadi dia negatif 7. Nah, sudah mengerti? Sekarang kita pindah ke contoh yang kedua. Di sini ceritanya, Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Nah, perhatikan kalimatnya di sini. Suhu airnya turun 10 derajat Celcius. Nah, saat es yang dimasukkan mencair, suhunya naik lagi 5 derajat Celcius. Suhunya naik lagi 5 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Gelas sekarang ya yang ditanyakan. Nah, di sini suhu awalnya 18 derajat Celcius. Ini hal-hal yang diketahui ya. Kemudian suhu air setelah dimasukkan turun 10 derajat Celcius. Ditulis negatif 10 derajat Celcius. Lalu suhu saat es mencair naik 5 derajat Celcius. Sehingga model matematikanya 18 dikurang 10 lalu ditambah dengan 5. Jadi hasilnya adalah 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Mudah kan dipahami? Selanjutnya kita latihan ya. Selesaikan di buku latihannya, lalu difoto. Setelah selesai lalu difoto, lalu dikirimkan ya, dikumpulkan. Nah, di sini tentukan hasil dari operasi hitung campuran bilangan bulat berikut. Di sini ada 3 poin. Ingat, kalau ada tanda kurungnya selesaikan dulu yang ada dalam tanda kurung. Setelah itu perhatikan lagi operasi hitungnya. Nah, untuk yang kedua itu di sini soal cerita ya.
Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1. 2 lantai di bawahnya lantai 1. Nah, kemudian naik, jika Andi naik 6 lantai. 6 lantai dari 2 lantai di bawah lantai 1. Di lantai berapa Kak Andi sekarang? Nah, cukup ya untuk hari ini. Mungkin ini adalah materi terakhir sebelum penilaian harian atau ulangan harian. Mungkin di pertemuan berikutnya kita sudah mengadakan ulangan harian. Setelah itu lalu pindah ke bab selanjutnya. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.